guys, ketemu lagi dengan saya Rudi yang pastinya menunjuk yang tidak meninggalkan begitu. Oke guys, di video kali ini saya akan review ini taman, nggak tahu entah taman apa ini, kayak tempat yang gue itu loh. Tempat apa mas ini mas? Kamu nggak pesugihan? Enggak, kayaknya ini sebenarnya eksotis banget loh ini. Aku nggak tahu di sini ini sebenarnya tempat apa. Entah hanya sekedar taman atau ada sejarahnya, nggak tahu, atau di sini pernah mungkin syuting kayak apa itu drama-drama itu loh, kemungkinan ya. Coba langsung kita masuki aja ke dalam daripada kalian penasaran. Ayo langsung terus ikuti yuk. Hey guys, nggak terasa kita ketemu lagi nih. Setelah agak lama saya nggak jalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah, kali ini nggak sengaja ketika saya menghilangkan kegabutan alias liburan musim panas ini guys, saya nggak sengaja nemuin sebuah taman yang ada bambu-bambunya di depan tetapi nggak ada tulisan. Setelah saya searching, ternyata ini merupakan sebuah taman yang namanya Daegu Wolgok Yuksa Gongwon, yaitu taman bersejarah Wolgok yang ada di Daegu sini. Oh ya guys, di sini pengunjungnya relatif sepi ya. Meskipun ini juga masih siang, masuk ke dalam taman kita akan disambut dengan bambu-bambu dan juga ada makam orang ternama itu. Terus di depan sana juga ada, pokoknya menceritakan sejarah-sejarah zaman dulu perkembangan Korea Selatan guys. Oke, jadi ini di sini ini terdapat alat-alat yang untuk panen padi dan perlengkapan sehari-hari, peralatan-peralatan kuno guys ya. Ini seperti di samping sini ini ada kayak dusan gitu, di situ ada berjul. Pokoknya lemah banget guys, yuk tak ajak muter-muter gitu. Oh ya guys, tahukah kamu jika di Korea Selatan sebelum semaju sekarang ini ada alat-alat untuk memanen padi seperti ini, peruntuk padi, dan juga alat untuk membajak sawah, dan juga alat menangkap ikan yang bentuknya itu mirip sama persis seperti yang ada di negara kita Indonesia. Oh ya guys, ada juga ini, ada gerabah seperti untuk penumbuk padi, terus ada tungku buat masak ini, terus ini juga masih terdapat kuncinya juga mirip kayak di tempat kita zaman dulu. Dan juga ada ini apa, kalau di tempat saya gredek atau lumbung, tempat buat nyimpan padi guys. Dan ada gerabah-gerabah yang bentuknya nggak jauh beda sama di negara kita. Dan ada timbangan dajen, timbangan lama. Ada juga ini brujul yang buat itu ya tadi. Terus ada kayak tampah dan tempat untuk menyimpan hasil panen yang biasanya ditaruh atas itu jagung, kalau di tempatku namanya wis pokoknya begitulah. Terus ada juga ini guci-guci lama, pokoknya peninggalan-peninggalan bersejarah Korea ada di sini guys. Di kerane apa jek urip mas? Ora urip. Selain di luar terdapat gerabah-gerabah zaman kuno, ini di sana juga ada museum dan terdapat tumbuhan, ini nggak tahu tumbuhan apa, kayak mangga sih. Coba lihat namanya ya. Moguanamu. Oh ya guys, meskipun di depan tidak ada papan namanya tamannya apa gitu, ini di sini ada papan informasi guys. Jadi ini ada nama tamannya tadi, Wolgok History Museum atau Wolgok Yuksa Bakmulguan guys. Ini taman ini dibangun pada tahun berapa, udah agak tua sih guys, nggak tahu, nggak kelihatan pokoknya itu. Terus di ujung sana terdapat sebuah patung yang kayaknya ini patungnya ini biasa terdapat di duit 50 ribuan itu loh guys. Nggak tahu, coba kita lihat ini patung siapa loh. Kalian tahu nggak? Coba tebak patung siapa? Oh ya guys, FYI for your info, ini merupakan patung dari Jenderal Wolgok Ubeson.
seorang jenderal muda yang memenangkan peperangan Imjin, guys. Beliau berhasil memenangkan perang Imjin ketika menjadi jenderal dan masih berusia terbilang muda loh guys, usianya baru 24 tahun. Maka dari itu, atas jasa beliau terhadap negara, maka beliau diangkat menjadi, pokoknya dinaikkan pangkat gitu guys, hingga akhirnya beliau meninggal pada tanggal 20 November 1621 dan makam beliau diabadikan di Desa Najongri, Dasanmyeon, Gyeongsang Bukdo, nggak jauh dari sini, pokoknya di daerah-daerah peleburan. Oh ya guys, ini di depan sini, ini seperti yang kamu lihat, ini ada bekas bangunan kerajaan zaman dulu yang masih terbilang ini sih rapi, masih bagus banget ya guys ya, terawat banget. Untuk pengunjung tidak diperbolehkan masuk. Ini biasanya dibuka cuman kalau ada acara kerajaan gitu guys, cuman keluarga kerajaannya yang boleh masuk. Seperti yang bisa kalian lihat, ini di belakang saya terdapat gedung-gedung apartemen tinggi guys. Meskipun gedung apartemen masih tinggi-tinggi begini, maksudnya sudah tinggi ya, ini tetap saja sejarahnya ini nggak ditinggalkan guys. Seperti kata pepatah yang pernah saya dengar, negara yang pokoknya negara yang bagus itu nggak pernah melupakan sejarah para pahlawannya gitulah. Pokoknya sejarahnya itu tetap dikenang selalu dan dihargai sampai negara itu semaju apapun ya guys ya. Jadi pokoknya ini kita mendapat sebuah pelajaran baru. Pokoknya ini semaju gini loh, maksudnya ini tanah juga udah agak sempit di sini kan secara kan, tapi bangunan ini bisa seiring sejalan, maksudnya pokoknya nggak ditinggalkan gitulah, nggak meninggalkan sejarah, melupakan sejarahnya. Jas merah, jangan lupa akan sejarah ya kan. Nah ini ada bunga-bunganya, kemungkinan kayaknya ini kalau musim dingin ini akan kelihatan terasa lebih, pokoknya lebih klasik banget lah, lebih kerasa gitu sejarahnya. Itu di depan ada bambu-bambu tadi guys, ini lumayan luas juga sih tamannya. Itu ada makam-makam juga, entah makam beneran atau cuman sekedar buat peringatan juga, kurang paham. Masalahnya itu di dalam banget dan kita nggak diperbolehin masuk loh guys, nggak ada jalannya buat masuk. Masalahnya di sini kan kalau misal kita berkunjung ke suatu taman, kita itu nggak boleh untuk nginjek rumput loh guys. Jadi yang boleh kita lewatin yaitu tempat-tempat yang ada jalannya itu tok. Jadi saya nggak bisa baca itu di situ apaan guys. Ya wes guys, itu di pinggir-pinggir ada tempat untuk santai-santai, duduk-duduk. Dan ini di samping juga ada kayak bekas kayak kerajaan zaman dulu gitu kayak sih guys, bangunan-bangunan zaman dulu. Terus di samping bambu-bambu ini ada taman yang modern. Oh ya guys, di sini tuh bener-bener bersih, nggak ada sampah sama sekali guys. Bahkan di jalanan juga daun bambu ini ada yang nyapu sendiri, jadinya ini bersih, bener-bener bersih. Serius, nggak ada sampah, nggak kayak di tempat kita. Kalau di tempat kita kan kalau misal ada pengunjung pasti sampah itu berserakan ya guys ya. Saya itu kalau di sini itu ya pokoknya kapan negara kita itu bisa berbudaya nggak buang sampah sembarangan itu loh maksudnya. Jadi sungainya pun bersih, di jalanan bersih, di tempat wisata pun tetap bersih. Nah, kalau untuk petugas kebersihan sendiri di sini biasanya itu yang tukang bersih-bersih itu memanfaatkan nenek-nenek yang usianya udah agak tua-tua itu guys. Di kampung-kampung pun begitu dan di sini pun ternyata sama. Oh iya guys, ternyata di depan museum ini terdapat sebuah monumen yang mengerucut tinggi, atasnya runcing banget loh guys. Ini museumnya terdapat kayak ukiran-ukiran gitu, tapi ukiran batu ya, batu yang diukir. Ini menjelaskan perkembangan sini zaman dulu dan hurufnya ini huruf belum Hangul loh guys, huruf Korea zaman kuno. Ini kayaknya menjelaskan perkembangan zamannya gitu. Jadi
ada kayak patung-patung, ya pokoknya peralatan-peralatan lah kemajuan zamannya. Dulu yang peralatannya masih tradisional berubah menjadi canggih. Nggak terasa sudah kita puterin semua museumnya ya guys ya. Kini saatnya kita untuk pulang. Oh ya guys, satu lagi yang membuat saya bertanya-tanya ketika mengunjungi museum atau tempat wisata di sini maupun Bonbin. Itu di sini kalau misal kita masuk ke tempat wisata begini itu anehnya banyak yang tidak bayar loh guys ya. Kalau di tempat kita kan pasti udah bayar ya enggak. Oh ya, di sampingnya sini juga terdapat sebuah taman yang relatif luas, taman bermain ini, tapi tamannya ini terbilang baru yang terdapat fasilitas-fasilitas untuk olahraga. Dan seperti yang saya lihat ini masih belum banyak orang asing kesini loh guys. Biasanya kalau misal tempat begini, biasanya hari libur begini itu banyak orang asing, tapi di sini pengunjungnya tak liatin itu mayoritas orang pribumi Korea asli. Kemungkinan ini masih belum banyak orang asing yang tahu karena di depan di pinggir jalan juga tidak ada penunjuknya bahwa di sini ada museum atau apa, nggak ada penunjuknya bener-bener. Ya udah guys, cukup sekian perjalanan kita hari ini. Mungkin satu yang bisa kita petik dari perjalanan kita hari ini, sesukses ataupun semaju apapun kita, jangan pernah lupa akan masa lalu kita, meskipun masa lalu kita seburuk apapun, karena masa lalu itu yang akan membentuk kita untuk menjadi sukses ataupun maju. Ya udah, cukup sekian. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan juga subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian biar teman-teman juga tahu bahwa negara Korea dulunya sebelum maju juga pernah seperti negara kita. Tetap semangat, sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.